Merekam jejak perkembangan Indonesia hingga saat ini. Sudah berapa cerita kebanggaan tentang mereka yang ditinggalkan? Sudah berapa banyak pembangunan yang mengubah pemikiran mereka bahwa mereka sedang menuju kesejahteraan? Sudah berapa banyak kisah yang membuat mereka duduk sejajar dengan daerah-daerah yang lain? Jika mereka bertanya, apakah jawabmu? Pembelaan nusa dan bangsa, nilai uang tidak seberapa dengan mereka perjuangan. Kalau mereka mau ditembak mati. Karena pada saat itu belum ada istilah orang bilang Papua merdeka, belum ada. Mungkin nilai yang dikasih, ya itulah, dikasih rumah. Kalau memang rumah tidak dikasih, apa yang jadi nilai dan jadi penerus? Dikasih gratis anak-anak cucu beberapa 7 turunan, dalam arti mereka ini bangsa yang besar, negara yang besar. Kalau mau dilihat ini satu negara besar yang ada di beberapa ratus negara yang ada di dunia ini. Air minta nanti sama orang yang antar air ke sini. Gue jadikan saja. Ya, yang masih kurang dalam kemerdekaan khusus ya, terutama di sisi manusianya. Yang harus ada peningkatan di dalam itu kemerdekaan ini adalah meningkatkan sumber daya manusia yang kualitas. Bukan saja kita merdeka secara manusia. Manusianya harus merdeka. Kalau manusianya tidak dimerdekakan, berarti kita punya kemerdekaan itu sia-sia saja. Karena berjuang untuk kesuksesan kemerdekaan manusia ini ke depan, itu tujuan utama. Manusia ini harus hidup mandiri di atas tanahnya sendiri. Banyak suka dukanya. Yang sukanya itu karena anak-anak Papua itu rame, tapi dukanya itu anak Papua itu sulit diatur, ribut, kemudian misalnya dikatakan memang tertinggal sekali untuk pendidikan. Biasa ada yang masih sudah SMP atau SMA tapi belum bisa baca. Iya, belum jadi bisa kita itu. betul-betul Mulai ketinggalan dari pelajaran begitu. Jadi kita harus mulai dari nol lagi, kasih ajar mereka menulis, membaca.
Satu, dua, tiga. Lanjut. Tiga. KA. Udah gambar ini. Pantai mereka. Bodas kayu sini. Meski Papua bermasalah dalam pandangan beberapa media dan orang lain, meski banyak pertanyaan yang harus dijawab negara tentang nasib mereka, namun bendera itu berkibar. Cinta itu masih ada. Tetapi untuk membentuk watak, karakter, harga dari bangsa Indonesia ini untuk terus dalam kata mengisi kemerdekaan, mempertahankan kedaulatan, kemudian membentuk suatu keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sesuatu yang susah. Tetapi hal yang susah ini harus dibentuk dan wajib harus kita lakukan. Dan itu berada pada seseorang yang punya hati dengan 1000 kemauan yang kuat. Biak Numfor, pulau kecil di luar daratan Papua, kabupaten kecil di bibir Pasifik, memberi penghargaan besar terhadap negara. Biak Numfor mewakili hati Papua bahwa masih ada kepercayaan Papua terhadap Indonesia. Nama Marumere Marumere. Ini teman-teman dari mana, Mama? dari Amroden. Oh, Desa dari- Amroden. Ini apa? Ikut ini dalam rangka apa, Mama bisa cerita sedikit? Dalam rangka menyongsong 17 Agustus. Terus apa namanya kegiatan begini itu sudah dari sejak kapan? Ya setiap tahun selalu ada kegiatan dalam menyongsong 17-an. Setiap tahun ada. Oh ya, ini mama-mama ini dari maksudnya dari dia punya Ibu-ibu rumah tangga ibu-ibu rumah saja, tangga iya. saja. Tidak punya ini, tapi hanya ibu-ibu rumah tangga yang di dalam desa yang selalu ada kegiatan, ya kami diikut sertakan untuk menyongsong hari-hari besar ini. Langkah tegap, komando lantang, kepala berikatkan kebanggaan negeri, irama dan tarian. Mereka persembahkan bagi sejarah, perjuangan, dan perjalanan masa depan. Tak ada kebencian tersirat dalam wajah mereka, selain kebanggaan dan semangat. Semua keburukan yang terdengar itu seakan-akan hanya kebohongan. Sebelum kesini sih bayangan kita tentang Papua itu bagaimana ya? Mungkin kita sering lihat di TV-TV Papua bagaimana sering rusuh, bagaimana mungkin tidak aman begitu malarianya. Tapi pas sampai di sini Ternyata kita ini apa ya? Beda langsung sekali. kita lihat, wah ini bukan seperti yang kita takutkan toh, yang cerita-cerita orang katanya Papua itu apa sering kerusuhan, kemudian malaria, tapi pas ternyata di sini ternyata sama saja dengan di kampung. Iya, sama di kampung sendiri. Sama di Malah Iya. mungkin banyak teman-teman yang lebih betah di sini. Iya. Karena mungkin penduduknya ya ramah-ramah. Ya, saya kira kalau memang kita lihat Papua ini menjadi konsumsi berita internasional, sehingga banyak media-media asing itu menyoroti tentang Papua. Nah, belakangan ini memang
teman-teman di Jakarta atau rekan-rekan media wartawan di Jakarta, dia cuma mendengar sepihak saja dan tidak melihat fakta itu di lapangan. Kalau kita mau jujur, tidak semua di Papua ini daerah yang konflik. Ya termasuk kita di Biak ini kan aman-aman saja, tidak ada yang terjadi selama dengan kita. Karena yang selalu ditampilkan jadi berita-berita headline itu kan semua yang sifatnya panas gitu. Ya jangan syuting-syuting yang angker-angker begitu ya, yang orang dapat tembak, mati dibunuh. Seperti bangsa ini tidak ada orang baik begitu ya. Ketika agama, suku dan budaya menjadi permasalahan di sekitar istana presiden, ketika lensa kamera dan para pemegang kendali informasi menyoroti perbedaan menjadi sebuah permasalahan, kesatuan itu hadir di timur Indonesia. Kedamaian itu ada jauh dari megahnya istana presiden. Pulau di bibir Pasifik itu menepis masalah. Perbedaan adalah seni pemersatu. Aku, kamu dan mereka adalah satu. Hitam putih, rambut keriting, rambut lurus, pendatang maupun penduduk asli adalah saudara. Saya ini berasal dari Madura. Di Madura, saya pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Begitu pula di Jawa. Dari satu kabupaten ke kabupaten lain. Bahkan pernah saya ke Sumatera. Dan terakhir di Biak ini, justru saya menemukan toleransi yang sebenarnya di Papua ini, di Biak. Dulu ketika saya masih di Madura ya, nggak ada orang bersama-sama mengadakan sebuah kegiatan, misalnya halal bihalal, ya bahkan mengadakan Natalan bersama. Di Biak, kadangkala ada sebuah komunitas yang masyarakatnya berjumlah misalnya 200 keluarga, sedangkan muslimnya hanya ya 20%. Tetapi bisa-bisanya mengadakan halal bihalal bersama dan didanai oleh seluruh masyarakat, baik Islam maupun non-Islam. Ini menunjukkan kan toleransi yang begitu bagusnya terbangunnya di Biak ini, yang mungkin belum ada di daerah-daerah lain begitu. Ya, saya pikir secara kasat mata kita sudah bisa lihat bahwa di Papua, sekalipun dari awal itu Kristen mayoritas di sini dan Muslim itu sangat sedikit, tetapi tidak pernah seorang Kristen melarang pembangunan masjid di sini. Malah ada masjid dengan gereja bersebelahan ya. Ini juga yang biasa kita sedikit rasa heran. Kita yang jauh dari pusat negara bisa baik begitu, sedangkan yang tinggal dengan dekat dengan presiden bisa kacau begitu ya. Dalam soal toleransi itu, Menteri ngomong banyak toleransi di Jakarta, semua orang ya ilmuwan, tapi praktek nyata itu kita cuma dapati di sini di Papua. Mereka yang masih menyimpan kebanggaan atasmu, mereka yang selalu bersukacita di saat kamu bertambah usia, mereka yang masih setia menggandeng tanganmu saat kamu berdiri maupun terjatuh, layakkah menanti jawaban akan nasib mereka? Apakah sebenarnya mereka tertinggal ataukah sengaja ditinggalkan? Biak Nomfor menjadi salah satu arti kesetiaan dari sejuta kesetiaan daerah yang sengaja ditinggalkan. Jawaban atas pertanyaan tak lagi menjadi keingintahuan mereka. Mereka hanya ingin engkau tahu mereka tetap setia bersamamu. Mereka tak akan pernah berhenti menyanyikan lagu kebanggaan di saat hari bahagiamu. Mereka tetap mencintai perbedaan yang menjadi karaktermu.
Indonesia, tetaplah mereka. Janganlah menutup telinga dengan kedua tanganmu, hai penguasa. Buatlah mereka tersenyum seperti ketika mereka tersenyum padamu. Sampai di sini saya langsung pas di pesawat di bandara langsung telepon. Papua tidak seperti yang dibayangkan. Saya bangga jadi orang Indonesia. Kami orang Papua yang didepankan sekali di depan untuk melihat bagaimana bendera mereka. Dan kami dengan sikap hati nurani kejujuran bahwa Tuhan, dengan nama Tuhan kami ingin di Istanbul.